Oh ya, untuk anak-anak YouTube, kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, gitu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR dan tentang channel NR. Kalau ada apa-apa atau ada video baru atau apa, biasanya saya umumkan di status WhatsApp. Ya, monggo SMS. Ini hari keberapa? 45. Hampir saja gak terawih. Ketika saya mau libur, terbersit dalam hati ini, lah iya, saya ini kalau sama santri begitu keras, strength, kalau berkurang ibadahnya atau kalau nggak jamaah atau nggak terawih, saya betul-betul marah. Kok saiki malah melopori ya? Gitu. Akhirnya gak wis terawih. Berulang kali saya itu sudah ambil HT. Biasanya sembahyang ya? Biasanya hampir bilang, Mas Robert kongen ngimami, ngono is gletak. Berapa ruginya kalau seumpamanya saya tidak terawih mulai kemarin? Sangat banyak ruginya, paham ya? Dan rugi itu nggak bisa ditebus dengan uang, dengan harta apapun. Untuk seperti biasanya, saya akan mengetengahkan fadilah-fadilah daripada sholat tarawih. Malam ini adalah malam ke-25 ya. Wa fi lailatul khamisah wa ishrin, di malam yang 25 ini, yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Kamu itu, Allah ya Rabb ya Karim, akan dihilangkan oleh Allah siksa kuburnya nanti. Jadi nggak ada buat kalian siksa kubur, goodbye ya, nggak ada siksa kubur, karena Allah memberi anugerah buat kalian yang orang lain sementara ada yang di warung, ada yang main-main,
ada yang di rumah tidur-tiduran, ada yang nonton TV, toh kalian sekarang hadir. Itu adalah satu kebanggaan dari Allah utawa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kan? Itu satu kebanggaan. Nggak boleh kamu remehkan itu nggak boleh, harus disyukuri. Kalau bisa minta sama Allah kekuatan beribadah untuk selamanya, gitu ya. Jangan sampai kamu menjadi mantan orang ahli jamaah, itu jangan. Mantan orang baik, itu jangan. Kalau bisa mantan orang jelek, mantan orang males. Nah itu loh pedoman kita itu, ya enggak? Kalimat-kalimat mantan itu cukup cewek aja. Buanglah mantan pada tempatnya. Ngono kan? Ngono buang mantan pada tempatnya. Ngkon mantan kon hubungi ae. Enggak lapo-lapo mantan dihubungi. Sudah maem belum? Pret. Ibumu ae gak tahu kon bratek ngono. Ya. Nganu yai, mantanku lo kok tambah ayu, kapok kon. Salam adek kon, biyen nanti kon lepas saiki. Ya apa enggak? Cobamu kon, mantanmu tambah ayu. Kapok kon, salamu dewe. Biyen gak disyukuri, lang cepet dilamar, lang cepet dirabi, dijak pacaran ae. Gak ngerti nok pacaran numpuk dosa. Ya akhirnya iku siksane. Siksane nang Allah pacaran ae karena numpuk dosa, akhirnya dicabut ambil Allah jodone. Jadi nggak berjodoh. Kamu yang berpacaran, dia yang duduk di pelaminan. Gitu kan? Gitu loh. Kapok rasakno kon. Wis ngene rasakno kon. Aku yang PHP, aku yang merayu, aku yang bermanis-manis, dia yang menikmati. Nah ya apa ngene kon? Gak iso kon ngeloni. Akhirnya ngeloni cagak guling tok kon. Ya apa enggak? Mari ngomong hilang. Apa ya? Layak kayak lawak lho ya. Jadi ngene ya, meneng. Baru naik, ngenteni. Ini gak keracer. Ya apa? Kayak lawak jebuse ya. Susu wong padha ngenteni arek. Ya ngenteni genae. Saya masih ingat satu pondok namanya Buntet. Saya sejarahnya itu sangat banyak Buntet itu, tapi nggak mungkin saya jelaskan di sini semua. Ada pondok itu kuno, Buntet namanya. Itu pondok yang bahkan ada yang mengatakan pondok tertua, sangat tua. Bayangkan pendiri-pendiri Pondok Buntet itu sudah berperan sejak tahun 1600 berapalah. Sedangkan Buntet sendiri didirikan kalau nggak salah 1750, sangat lama kan? Itulah Buntet, yang bukan hanya sekedar pesantren, kiai dan santrinya rawi-rawi rantas malang-malang putung. Ngerti maksudnya? Beliau bercerita tentang perjuangan, tapi beliau yang mempelopori berjuang. Bahkan kita ini di Surabaya ketika terjadi perperangan yang sangat dahsyat tanggal 10 November, ya, siapa yang bantu kita? Salah satu pembantu yang membantu kita arek-arek Surabaya adalah Pondok Pesantren Buntet yang dipimpin oleh Kiai Abbas, yang dulu pernah saya ceritakan bahkan tasbihnya pun bisa merontokkan pesawat Nika atau Belanda atau Jepang atau siapalah penjajah-penjajah itu rontok hanya dengan buah tasbihnya beliau. Bukan itu saja, ketika terjadi perang 10 November, kelompen beliau pun bisa menjadi rudal. Itu bukan situ saja, bukan cuma Buntet saja, bahkan sememana itu Pondok Lirboyo juga mengirim beberapa santri yang dipimpin oleh salah satu kiainya untuk datang ke Surabaya. Sedang Surabaya sendiri arek bondone nekat jenenge? Bonek, betul-betul bonek beneran. Bukan bonek sekarang.
Bonek sekarang awake tatuan nang Jakarta nyasar besok mulai nangis. Iku bonek siapa apa itu? Nak bonek dulu nggak gitu. Bonek betul-betul bonek. Kamu tahu? Bonek itu dulu ketika para gawagis, para gus, para kiai memimpin perang melawan penjajah, siapa yang melarang? Bonek. Kiai, gus, nyun sewu, panjenengan di belakang saja. Panjenengan, kekuatan panjenengan sangat diperlukan. Kita butuh doa panjenengan. Kita butuh kekuatan dari panjenengan. Panjenengan mengatur di belakang saja. Lah terus siapa yang emang menghadap penjajah? Saya. Para bonek-bonek Surabaya nggak akan pernah tinggal diam. Saya nggak ridho kulit kiai, satu rambut kiai jatuh gara-gara penjajah. Udah kiai, monggo di sana. Itu bonek dulu. Bonek sekarang gitu kan? Ya semoga aja ada yang seperti itu. Paham gak? Bonek-bonek sekarang ini bisa jadi ada yang salah kaprah, tidak semuanya. Salah kaprahnya apa? Melawan kiai, tidak menghormati para kiai. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Yang saya tahu, bonek Surabaya adalah pelopor pemuda untuk melawan penjajah ketika tanggal 10 November. Paham ya? Kalian boleh jadi bonek, tapi bonek yang seperti 10 November itu. Jangan hanya bangga pakai kaos gambar bajul hijau ya. Iku kan. Enggak ngerti nek kon niku dilokno dhewe, buaya darat iki kan niku. Lan menungso iki nakal, ono wong nakal titik, hewan difitnah pisan. Bajul masa ngerti sing ngono iku. Nggih, bajul enggak tahu, akhirnya bajul jarine apa? Awak gak lapo-lapo dielek-elek. Difitnah. Orang yang selalu mempermainkan wanita sebutannya buaya darat. Iya apa enggak? Buaya darat. Loh ngono. Terus laki-laki yang selalu mencelok nang wedok-wedok kono-kono diarani si kumbang. Sing wedok enake mawar, pret. Gak kabeh ngono kan? Enggak semua gitu, enggak semua perempuan mawar, enggak semua laki-laki buaya darat. Tergantung. Paham? Nuwakalan lanang tok sing dielek-elekno iku. Apa ae saiki hewan apa sing dielokno iku? Sing ngene iku. Apa? Buaya darat. Terus kucing garong. Loh. Gawe enak kan ngono iku. Kucing garong nang wedok kok lanang. Loh, lanang. Kon gagang-gagang kaya apa lho? Kucing kores kon. Iya apa enggak? Gak enak. Dah, itulah. Sebelum terjadi 10 November, Bontet itu sudah apa istilahnya? Kiai plus santrinya sudah biasa perang. Pendiri Buntet kalau nggak salah itu Kiai Muqayyim. Siapapun insya Allah kenal. Buntet itu kalau nggak salah daerah Cirebon. Cirebon itu Jawa Tengah atau Jawa Barat? Bayangkan dari Jawa Barat ke sini membantu arek-arek Surabaya. Dan sebelumnya itu sudah perang dulu, sudah ada peperangan. Paham ya? Kiai Muqayyim itu sudah apa istilahnya? Ibarat orang itu sudah mengenyam banyak pahit getirnya kehidupan. Itu Kiai Muqayyim. Paham ya? Dulu Kiai Muqayyim itu orangnya orang keraton, orang kerajaan. Yang mestinya di keraton Kanoman Cirebon sana itu mestinya dimanja-manja atau di enak-enak, kan mestinya gitu loh. Nah, Kiai Muqayyim melihat ada gelagat di Kesultanan Cirebon atau Keraton Cirebon itu mulai agak melendek atau menurut apa instruksi daripada penjajah Belanda. Dari situ Kiai Muqayyim langsung mengundurkan diri dari kesultanan atau keraton itu.
Yang dulunya gajinya banyak sekarang langsung dia cabut, dia mengundurkan diri. Kira-kira dari kerajaan ya anggaplah 15 km atau apa, beliau mendirikan satu pondok namanya Pondok Pesantren Buntet. Gitu ya. Namanya pondok. Isinya apa? Bal-balan apa ngaji? Ya ngaji lah. Ya tak? Bukan itu saja. Kiai Muqayyim juga ahli bela diri, ahli kedikdayaan, ahli ngaji, semua santri ditulari semua. Belajar seperti itu. Enggak ngaji tok, belajar tirakat. Ngono ya. Itu. Tolak santet atau tolak ilmu hitam. Misik hilala, nimharola, mayharola, tumuhala, hilalin barin ala naimala, wah seterusnya. Atau tolak apalah, udahlah pokoknya ilmu-ilmu apapun diajarkan untuk santri-santri berikut ilmu syariatnya. Nah dari situ timbul kecurigaan pihak Belanda. Akhirnya pondok Buntet diteropong terus, dicari-cari kesalahannya. Tanpa ada kesalahan, harus ada kesalahan. Jadi tipe orang-orang yang kayak gitu itu adalah tipe penjajah. Orang yang nggak ada kesalahan, orang yang nggak ada ya kesalahan, dicari-cari kesalahan. Akhirnya Buntet disebarkan kesalahannya, mau memberontak katanya. Kiai Muqayyim tenang, biasa saja. Akhirnya Belanda mengepung pihak Buntet. Kata Kiai Muqayyim gimana? Ketika santri gopo semua, Cok, kamu ngaji berani itu karena apa? Biar pinter Kiai. Kamu nggak takut masa depan? Boten Kiai. Kalau kamu diancam jadi orang miskin, gimana? Nggak apa-apa Kiai. Kamu ngaji karena paksaan atau karena diri kalian? Karena diri saya Kiai. Kalau seumpamanya ada yang mencegah kamu ngaji, walaupun nyawa taruhannya, kamu gimana? Akan saya perjuangkan Kiai. Cok, ingat dengar ya, saya akan hadapi sendiri. Kalian ikut, monggo. Kata Kiai Muqayyim, saya akan hadapi sendiri. Ada apa Kiai? Belanda akan menutup, akan membongkar pondok Buntet. Oh, ayolah, salah siji santri. Oh, langsung. Wah, kalau gitu kita harus rawi-rawi rantas Kiai. Saya nggak ridho panjenengan dibuat mainan oleh Belanda. Harus berjuang semua. Ya terserah, kata Kiai Muqayyim. Kalian jika mau ikut saya, maka kalian tak kasih ini. Dikasih minuman atau dikasih apa terserah. Paham? Ikut Kiai. Saya harus ikut. No santri saya ki apa? Anu Kiai, niki kula pas benjing wonten tamu. Benjing pas wonten Kiai. Kula pas ana undangan resepsi kemanten. Nah, santri saiki ngono. Kalau santri dulu enggak, bapak resepsi, bapak anu gak urus. Saya enggak ridho Kiai saya sendirian. Dibuat mainan oleh Belanda. Akhirnya santri walaupun sedikit waktu itu nggak banyak menghadapi Belanda mati-matian, dan alhamdulillah yang mati sangat minim. Tapi karena Belanda begitu banyak dan senjatanya itu sangat-sangat lengkap, akhirnya santri kacar-kacir, berikut kiainya juga dibawa oleh santri. Kiai panjenengan nggak boleh ditangkap, gitu. Nggak boleh dianggap, biarkan pondok sepi, biarkan pondok kosong, toh nanti akan berdiri lagi. Yang penting panjenengan selamat. Nah, Kiai Muqayyim diselamatkan kayak gitu, nggak mau. Emang sama aki wedi tak? Saya kalau sudah rawi rantas malang putung, wes mati saiki gak apa-apa. Oh enggak Kiai, enggak, saya enggak ridho. Banyak yang membutuhkan panjenengan harus ikut kami. Jadi peperangan kayak gitu sudah semestinya itu memang santri-santri banyak yang berdaya, banyak yang nggak mempan bedil, tapi karena Belanda terlalu banyak dan masyarakat yang banyak korban harus mengalah kan. Kalau kita mempertahankan diri tapi mengorbankan rakyat kecil, gimana coba? Nggak etis kan? Gitu.
Akhirnya Kiai Mukoyim dilarikan santrinya, saya nggak tahu daerah mana, dan di sana kalau nggak salah adiknya, di rumah adiknya dan di rumah alumni santrinya dulu, Khairuddin kalau nggak salah. Beliau di situ mengembangkan ajaran-ajaran ngaji walaupun di daerah lain. Akhirnya beliau membangun, bukan pesantren, membangun satu musola atau satu masjid yang mana semua masyarakat digerakkan mencari kayu. Tapi waktu itu adalah masa penjajahan, mencari kayu terbatas, tidak bisa. Karena apa? Segala penjuru dijaga oleh Belanda dan antek-anteknya. Kata Kiai Mukoyim gimana? Pokoknya ambil satu jati, kelapa sawit, bukan jati, paham? Apa? Enggak, jati memang. Satu jati saja. Makanya di sana ada daerah jati sawit. Ada daerah gitu. Jati sawit itu artinya jati sawit. Artinya maksudnya apa? Jati satu pohon. Kiai, kita dapat satu pohon saja, nggak apa-apa. Bismillah, ayo bismillah bareng. Emang berapa kurangnya kalau dipakai musola? Sangat banyak Kiai. Kalau 50 pohon aja ada kekurangannya. Ini cuma ada satu. Enggak apa-apa, kata Kiai Mukoyim. Enggak apa-apa. Ayo potong secukupnya. Potong dengan bismillah. Gitu. Kita bikin atapnya atau bikin caga, tiang. Satu tiang aja nggak cukup Kiai. Emang tiangnya itu berapa biji? Kemudian tiangnya itu berapa biji dan panjangnya berapa? Jauh Kiai kalau ini. Udah potong aja. Satu pohon tadi dipotong. Setelah potong, ini angkat. Ketika diangkat ditoleh, loh, utuh lagi jatinya. Loh, tadi kamu bawa ya? Oh iya. Mana? Ya itu. Ini kok utuh? Ya nggak tahu. Kiai yang nyuruh kok. Kurang berapa tiangnya? Nah, ada kalau 10. Bismillah apa kata Kiai lah. Ayo angkat. Loh, utuh lagi. Jadi satu pohon jati itu dipakai tiang, dipakai atap, semuanya hanya satu pohon jati. Makanya namanya jati sawit atau jati sawit. Akhirnya apa? Jadi masjid hanya satu, bahannya itu satu pohon jati. Nah, beliau itu masih muda, walaupun kiai tapi masih muda. Kiai Mukoyim itu masih muda, sangar kan? Muda, keramatnya seperti itu, gitu ya. Akhirnya, kisah itu sudah berarti beliau sudah membangun satu peradaban baru. Orang-orang yang ngaji ada tempatnya sekarang, yaitu di masjid atau musola yang dari satu wit tadi dia. Ada selenting-selenting, ada kabar-kabar. Kalau ibarat sekarang adalah ada virus corona, ada PSBB, lockdown. Ternyata waktu itu juga ada. Di daerah Cirebon itu terserang virus yang nggak ada yang tahu virus apa ini. Dan virus itu sangat cepat membunuh para manusia, para masyarakat. Akhirnya siapa yang kalang kabut? Belanda juga. Bukan rakyat Indonesia itu saja, Belanda juga kalang kabut. Akhirnya mencari cara untuk mengatasi wabah ini. Dengan cara apapun tidak berhasil. Akhirnya ada yang mengatakan, yang bisa ini cuma satu, yaitu Kiai Mukoyim. Siapa itu? Nah, itu yang sampean usir. Kita yang mengusir. Kita harus mengembalikan itu. Siapa tadi? Kiai Mukoyim. Ya itu, Kiai Mukoyim. Suruh balik sini ke Cirebon.
Ada utusan bilang gitu. Kamu utusan dari pihak Belanda, Kiai. Ada apa? Panjenengan disuruh balik ke daerah Cirebon atau mana ya? Di daerahnya Ide Mbak Buntet itu tadi. Nah, disuruh apa? Suruh balik, Kiai. Kata Kiai Mukoyim, kok nyimut? Ya, kok nyimut? Saya mau kembali, asal dengan catatan pondok saya jangan dihalangi lagi. Pondok saya harus berdiri dan jangan mengganggu orang yang masuk di pesantren dan orang yang ngaji di pesantren. Dengan sangat terpaksa Belanda akhirnya, ya wis. Ini kekuatan Kiai Mukoyim. Di atas angin tapi nggak terlena. Ketika di atas angin, beliau berdoa sama Allah, munajat sama Allah. Ya Allah, jangan sampai langkah saya ini memprihatinkan dan membahayakan masyarakat banyak. Apa yang terjadi? Ketika beliau datang di daerah itu, nggak sampai beberapa hari wabah hilang. Banyak yang sembuh, sudah nggak ada virus-virus lagi. Paham ya? Sudah nggak ada. Maka Belanda mengakui terhadap kedikdayaan Kiai Mukoyim. Maka dari situ beliau melanjutkan pondok pesantren Buntet yang sampai sekarang ini. Ya, tokoh-tokoh Buntet, siapa yang nggak kenal dengan Kiai Abbas? Yang saya ceritakan tadi tasbihnya itu, ya, itu sangat luar biasa. Nah, suatu ketika ada seorang kiai tua, Kikulu, namanya Entol. Ayo, belakrak. Nah, nonton model belakrak gitu. Kiai Entol itu punya putri cantik, punya anak cantik. Dan beliau itu Kiai Entol ini diagungkan oleh masyarakatnya. Dan kebetulan masyarakat di daerah situ itu sering terkena banjir. Sehingga beliau diadui atau banyak pengaduan dari masyarakat agar membuat tanggul. Ngerti tanggul? Tanggul itu untuk apa sih? Menampung air, gitu ya. Akhirnya, ya wis, besok bikin tanggul. Kata Kiai Entol, Bantol akhirnya menggerakkan masyarakatnya bikin tanggul. Ketika hujan, jebol. Bangun lagi setelahnya. Ketika hujan, jebol lagi. Akhirnya Bantol itu putus asa. Akhirnya Bantol itu istikharah. Kira-kira siapa yang bisa membantu saya bikin tanggul ini? Ternyata dalam istikharah itu ditemui seorang pemuda yang namanya adalah Mukoyim. Kiai Mukoyim itu tadi. Paham ya? Ketika bertemu obrol-obrolan, akhirnya begini, "Nak Mas, saya itu punya sayembara." "Ya Kiai, sayembara apa?" kata Kiai Mukoyim. "Ini loh, saya menginginkan mencari orang yang bisa membuat tanggul. Jika tanggul ini tidak jebol dan kuat, bisa menanggulangi banjir, maka saya relakan anak saya berikan untuk dijadikan istri." "Memang anak sampean pundi?" "Itu loh Nak Mas." Wow, koyok himmah. Ya kan? Cantik. Tapi saya tanya sama kamu, seorang Kiai Mukoyim apakah membantu bikin tanggul hanya karena perempuan itu atau karena menyelamatkan masyarakat? Itulah Kiai. Ya kan? Makanya beliau bilang, "Dah, nggak usah dibicarakan lagi itu. Saya nggak ngurusi sayembara sampean, hadiah sampean, tapi saya hanya untuk menyelamatkan masyarakat ketika banjir." Itu. Ya wis. Kapan? Nak Mas, besok. Nah, ketika mau bikin tanggul atau bikin rumah, bahan apa dulu yang datang biasanya?
pasir, batu, semen. Gak ada wesi ya? Wesi cor. Mestinya gitu kan? Ono truk apa? Pasir. Ya, mandek nang perapatan, digawa nang ngarep langgar, digawa munggah. Ya ngono sih. Iku ibaratnya ngono. Enggak ada seperti itu. Besoknya itu Kiai Mukoyim tok datang tanpa bawa alat-alat apapun. Ya yang namanya Kiai Entol di hadapan masyarakat. Nah Mas, loh, katanya sampai mulai. Lah iya ini mau mulai. Lah bahan-bahannya. Oh iya lupa saya. Ya, lupa saya. Untung sampean mengingatkan. Jubahnya dibuka. Set. Ada apa? Benang. Benang jahit ya? Benang untuk menjahit. Yang guyu kabeh. Ini insya Allah Kiai, ini bahan saya. Nah Mas, ayo masuk. Ayo masuk. Kenapa? Sampean sebelum diketawain orang-orang, lebih baik saya dulu tak ketawa ya. Tapi sampean jangan marah. Saya boleh ketawa. Ya terserah. Ini nak Mas. Lah iya. Mas untuk apa? Sudahlah. Sampean minta tolong saya bikin tanggul apa tidak? Ya iya, tapi bukan gini caranya. Ini juga mempermalukan saya ini. Sudah, sampean bisa diam enggak? Iya wes. Apa kata sampean? Semua masyarakat dipanggil. Kira-kira kalau tanggul itu ujungnya mana sampai mana? Sana, ujung sana sampai sana. Ya wes. Gitu. Benang ini tolong ditarik dari ujung sana, kemudian diikat, tarik lagi sampai ujung sana, kemudian di bawahnya lagi. Nah. Itu dok. Terus semennya kapan datang? Besinya kapan datang? Pasirnya kapan datang? Udah lupakan itu. Hanya cuma benang. Kemudian ketika sudah Kiai. Karena beliau itu akhlaknya baik, karena yang dituakan di situ adalah Mbah Entol itu tadi, maka beliau tidak mau menggeser posisi Mbah Entol itu tadi. Gimana caranya? Mbah Entol itu namanya masih menjulang tinggi, namanya tidak jatuh gara-gara kehebatan dia. Akhirnya mari Kiai ikut saya, ikut. Kemudian benang diurut mulai awal. Ini ujungnya, ya Kiai. Benang itu dipegang, Kiai, bantol, ya, angkat tangan sampean. Untuk apa? Angkat dan kecamit-kecamito. Koyok ndonga, seperti berdoa. Terus saya berdoa apa? Sak karepe. Ya, sak karepmu. Terserah lo. Ibaratnya kan gitu kan, terserah. Benang dipegang, digoyang-goyang oleh Kiai Mukoyim yang namanya Mbak Entol tadi. Namanya pura-pura. Seduo coba gak ngerti. Tapi kan di mata masyarakat kan, oh berdua ini Kiai Mukoyim dan Mbak Entol ini saling bekerja sama mengeluarkan apalah terserah. Berarti di situ Kiai Mukoyim, bukan Kiai Mukoyim saja yang terangkat namanya, tapi Mbak Entol juga terangkat namanya. Akhirnya digoyang-goyang tali. Sudah Kiai, sudah. Mari kita ke ujung satunya. Sudah Kiai, sudah. Kiai, sampean instruksikan sama orang-orang agar masuk di rumah. Semuanya. Kecil, bayi, hewan atau apapun suruh masuk ke rumah. Enggak lama-lama. Cuma 10 menit atau setengah jam. Diinstruksikan para masyarakat semuanya diharap masuk di rumah. Nah, jadi masyarakat, lialah, gak iso berarti. Gak iso berarti harus nyerah. Yes, nurutnya masuk semua ke rumah. Harus dituruti aja. Enggak lama, cuma 10 menit aja kok. Gitu.
Dah, ini sudah masuk semuanya. Kiai, kata Mbak Entol, iya ada apa? Sampean masuk. Saya juga. Iya, sampean masuk. Akhirnya Kiai Entol juga masuk dalam rumah. Setelah itu Kiai Mukoyim yang ada di luar sendiri bilang, semuanya boleh keluar, monggo boleh keluar. Ketika pintu dibuka dan keluar, apa yang terjadi? Tanggul sudah jadi. Loh, itu apa Kiai? Sampean mau ngejak aku nggak tanggul, tangga WC. Nah tanggul, ya itu tanggul. Subhanallah. Kok bisa Kiai? Dalam nggak usah tanya. Sampean menengo, pura-pura, ojo heran. Sampean pura-pura seakan-akan ikut membikin. Jangan menjatuhkan nama baik sampean sendiri. Geleng-geleng ngono lho, utawa mantu-mantu. Gitu loh. Geleng-geleng, iya, tapi jangan gini-gini. No gini seakan heran. Enggak, geleng-geleng atas bawah. Nah, ya gitu. Ya kan? Kiai Mukoyim, diam saja. Berarti nama baik Kiai Entol itu juga terangkat, Kiai Mukoyim juga terangkat, dan masalah masyarakat teratasi. Kata Kiai Entol, tinggal satu ini Kiai. Apa? Kita tunggu hujan. Ada masalah enggak? Ternyata hujan berkali-kali enggak ada masalah dan kuat. Paham? Kuat tanggul itu. Akhirnya Kiai Entol menghadiahkan putrinya, saya nggak tahu, lupa namanya, Bunyai siapa itu, Bunyai awal daripada Pondok Buntet, dia tahu, hingga sampai sekarang generasi keberapa saya lupa. Pokoknya yang saya kenal ada yang namanya Kiai Mutaat, ada Kiai Abbas yang terkenal, ya tahu, dan bla 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 banyak. Semoga kisah ini menginspirasi kita bahwa kita ini punya tokoh-tokoh seperti beliau-beliau ini, ya dah. Semoga kita hadiahkan Fatihah ini kepada ahli Buntet, ya, mulai pendiri sampai yang detik ini, sampai yang sekarang ini, dan semua anak cucunya, para santri-santrinya. Semoga bisa eksis terus untuk mensiarkan agama Islam dan kita mendapat barokahnya semuanya, ya. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti jika ada apa-apa dengan channel ini, misalnya dibajak atau dinonaktifkan seperti channel NR yang dulu, ya semoga saja tidak. Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah pindah saja ke channel NR yang lainnya, yaitu channel NR kita dan NR OK yang baru. Insya Allah semua video kisah-kisah dan ngaji akan saya pindah ke situ. Maka sekaranglah saatnya kalian mensubscribe 3 channel NR sekaligus. Berikut pencet logo loncengnya. Semoga Allah mengasihi kalian dan membalas kalian. Amin. Allahumma amin.